Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita masih diberi kesehatan dan alhamdulillah pula kita masih dalam perjalanan mengenai Cikuray. Dan di kesempatan siang hari ini kita sedang berada di suatu tempat yang dimana ini adalah suatu petunjuk dan petunjuk itu dari Tuan Syekh Masyhab, ya Mas Taufik. Benar. Untuk kita datang ke tempat ini. Masyhab bilang, Tuan Syekh Masyhab itu mengatakan katanya, kalian harus menuju ke tempat bukit yang ada batunya. Dan tadi kita berjalan cuma ini saja ini yang ada bebatuannya. Dan juga Mas Probo pun mengatakan ke kita untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuan Syekh Masyhab. Namun sesampainya kita di sini, ini kita masih belum tahu kita mau ngapain atau mau diapain, kita belum tahu. Dan mengenai pusaka yang sudah diamankan oleh Mas Probo, itu memang masih dalam bentuk cahaya, Lur. Jadi belum nampak. Seperti itu. Ya, kita tunggu saja, Lur. Mumpung kita sudah berada di tempat ini, kita tunggu saja akan ada apa itu. Tapi ini anginnya sangat Ribet ya, Mas? Iya. Anginnya Gimana nih? Ini kita nunggu aja di sini dulu apa gimana? ya mungkin seperti itu, Mas. Yang penting kita udah sampai di tempat. Saya belum merasakan energi atau apa. Belum, cuman memang dari hawa angin ini yang berembus ini memang sangat sejuk. Kalau kita bisa merasakan itu sangat terasa sejuk sekali di hati, Lur. Tempat ya, Mas. Iya, Jadi kayak rasa lelah kita itu hilang di sini. betul. Walaupun ini mungkin kita naik berapa kilo ini kira-kira? Nggak tahu ini, Mas. Nancaknya aja. Mungkin sekitar ada 2 kiloan lebih mungkin ya. Kayaknya lebih. Kalau misalkan lurus. Maksudnya dengkul itu sampai kerasa sih. Mundur dulu, Mas. Mundur dulu. Ada apa, Mas? Nggak tahu. Merasakan berbeda nggak sih? Lebih dingin ya, Mas. Hawanya tuh apa? Aduh, saya takut ini loh. Takut kenapa, Mas? Kenapa, Mas? Tempat yang indah seperti ini. Iya, takut kita mau di apa? Ya mau di sidang atau apa, kita nggak tahu loh. Oh iya. Rasanya gini, Mas. Apa sambil itu ya? Ya coba kita sambil bismillah saja lah. Kan Mas Bobo kan sempat mengajari kita juga kalau misalkan ada sesuatu hal yang akan datang itu
ucapkan bismillah 7 kali. Benar, coba Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kalian, dengarkanlah dengan telinga yang tidak hanya mendengar suara, tetapi juga mendengar getaran yang bersemayam di antara diam dan waktu. Sesungguhnya kami datang bukan membawa kemuliaan untuk diagungkan, bukan pula membawa ketakutan untuk disembunyikan. Kami datang sebagai saksi atas perjalanan yang telah lama dituliskan pada lembaran yang tidak tersentuh oleh debu zaman. Dahulu, ketika langit masih menjadi cermin yang bening bagi hati-hati yang bersih, dititipkanlah kepada Syekh Mashhab 7 pusaka Sakal Al-Arsy, bukan untuk meninggikan mahkota, bukan untuk memperbesar singgasana, bukan pula untuk menambah panjang bayang-bayang kekuasaan. 7 pusaka itu adalah 7 cahaya. 7 cahaya itu adalah 7 amanah. 7 amanah itu adalah 7 kunci. Dan 7 kunci itu diturunkan agar 7 kerajaan menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Namun, sebagaimana embun yang jatuh ke tanah yang tandus, amanah itu tidak lagi dipandang sebagai cahaya, melainkan sebagai alat untuk menguasai cahaya. Maka tumbuhlah keserakahan, dan ketika keserakahan mulai berbicara, kebijaksanaan memilih diam. Ketika nafsu mulai berjalan, hikmah memilih menyingkir. Ketika kekuasaan mulai menjadi tujuan, amanah kehilangan rumahnya. Mereka yang seharusnya menjaga pusaka justru ingin memiliki pusaka. Mereka yang seharusnya melindungi cahaya justru ingin memerintah cahaya. Dan ketika hati mulai memandang dirinya sebagai pusat dari segala kekuatan, saat itulah bayangan mulai menemukan pintunya, dan muncullah keinginan untuk memanfaatkan kekuatan yang berasal dari iblis Abaddon. Mereka mengira kegelapan dapat dijadikan pelayan. Mereka mengira bara dapat digenggam tanpa membakar tangan. Mereka mengira jurang dapat dijadikan jalan, padahal kegelapan tidak pernah menjadi pelayan. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk menjadi tuan. Wahai kalian, engkau telah berjalan melewati pintu yang tidak mampu dilewati oleh banyak manusia. Engkau telah mengamankan 7 kerajaan, bukan karena engkau lebih kuat dari mereka, bukan karena engkau lebih tinggi dari mereka, melainkan karena amanah memilih pundakmu untuk memikul beban yang mereka tinggalkan. Ketahuilah, mengalahkan kerajaan lebih mudah daripada mengalahkan kesombongan. Meruntuhkan benteng lebih mudah daripada meruntuhkan keangkuhan.
mengingat mengikat tangan lebih mudah daripada mengikat nafsu. Karena itu jangan pernah merasa bahwa perjalanan kalian telah selesai, sebab kemenangan terbesar seringkali datang dalam rupa ujian yang paling sunyi. Dan kini perhatianmu tertuju kepada saudaramu. Glendos, ia bukan sekedar seorang manusia yang sedang tersesat. Ia adalah pelita yang sedang tertutup jelaga. Ia adalah mata air yang sedang ditimbuni batu. Ia adalah rumah yang sedang dihuni oleh tamu yang tidak diundang. Di dalam dirinya telah ditanam raja yang menjadi simpul bagi ilmu-ilmu kegelapan. Raja itu tidak hidup oleh tinta. Raja itu hidup oleh ketakutan. Raja itu tidak bernafas oleh garis. Raja itu bernafas oleh keraguan. Selama ketakutan diberi makan, raja itu akan tumbuh. Selama keraguan diberi tempat, raja itu akan berakar. Karena itulah penyelamatannya bukan hanya perkara kekuatan, melainkan perkara penyucian. Bukan hanya perkara menghadapi kegelapan, melainkan perkara membangkitkan cahaya yang telah lama tertidur. Wahai kalian, ketahuilah bahwa 7 pusaka yang kini berada di 7 kerajaan masih berupa cahaya yang belum sempurna. Mereka ibarat 7 sungai yang mengalir sendiri-sendiri. Mereka ibarat 7 bintang yang bersinar sendiri-sendiri. Mereka ibarat 7 nada yang belum menjadi sebuah lagu. Dan karena itu, kami datang bukan untuk menciptakan cahaya, karena cahaya itu telah ada, bukan untuk menurunkan kekuatan, karena kekuatan itu telah dititipkan. Kedatanganku untuk menyempurnakan apa yang belum sempurna. Kedatanganku untuk menyatukan apa yang tercerai. Kedatanganku untuk membangunkan apa yang tertidur. Dengarkanlah dengan seksama. 7 pusaka itu tidak akan tetap menjadi 7, karena 7 adalah awal dari penyebaran, dan penyebaran adalah awal dari penyempurnaan. Sebagaimana satu matahari memancarkan ribuan sinar, sebagaimana satu pohon menumbuhkan ribuan daun, sebagaimana satu mata air melahirkan ribuan aliran, maka 7 pusaka Syakal Al-Arsy akan dipecah menjadi banyak cahaya, bukan untuk melemahkan kekuatannya, melainkan untuk memperluas rahmatnya, bukan untuk mengurangi nilainya, melainkan untuk memperbanyak keberkahannya. Karena apa yang berasal dari Arsy tidak pernah berkurang ketika dibagikan, justru bertambah ketika disebarkan. Dan ketika saatnya tiba, maka
serpihan-serpihan cahaya itu akan bergerak menuju satu tujuan, bukan menuju kerajaan, bukan menuju singgasana, bukan menuju mahkota, melainkan menuju jantung saudaramu. Di sanalah peperangan yang sesungguhnya akan berlangsung. Bukan peperangan pedang melawan pedang, bukan peperangan manusia melawan manusia, melainkan peperangan cahaya melawan simpul kegelapan. Peperangan kesadaran melawan kelalaian, peperangan amanah melawan keserakahan. Ketahuilah, raja yang tertanam di jantungnya tidak akan runtuh karena kemarahan. Raja itu tidak akan hancur karena kebencian. Raja itu tidak akan lenyap karena dendam. Raja itu hanya akan runtuh ketika cahaya menemukan tempatnya kembali. Dan ketika cahaya itu masuk ke dalam dirinya, maka apa yang selama ini menjadi rantai akan berubah menjadi debu. Apa yang selama ini menjadi benteng akan berubah menjadi bayangan. Apa yang selama ini menjadi ikatan akan berubah menjadi kenangan. Wahai kalian, jangan berjalan dengan hati yang dipenuhi keinginan untuk menjadi penyelamat. Berjalanlah dengan hati yang dipenuhi keinginan untuk menjadi perantara. Karena penyelamat yang sejati bukanlah manusia. Manusia hanyalah jalan. Manusia hanyalah jembatan. Manusia hanyalah saksi. Maka rendahkanlah hatimu sebagaimana sungai merendahkan dirinya menuju lautan. Tenangkanlah jiwamu sebagaimana bulan tenang di tengah gelap malam. Kokohkanlah langkahmu sebagaimana gunung berdiri menghadapi badai. Karena jalan yang ada di hadapanmu adalah jalan yang akan menguji keyakinan, kesabaran, dan ketulusanmu sekaligus. Dan apabila nanti tujuh cahaya telah sempurna, apabila serpihan-serpihan sakal al-arsy telah menyatu dalam kehendak yang satu, apabila raja di jantung saudaramu telah terangkat, maka jangan engkau melihatnya sebagai kemenangan. Lihatlah ia sebagai kembalinya sesuatu kepada tempat asalnya. Karena cahaya selalu ingin kembali kepada cahaya. Amanah selalu ingin kembali kepada amanah, dan jiwa yang tersesat selalu ingin kembali kepada jalan pulangnya. Wahai kalian, dengarkan, karena ada kalanya kata-kata tidak turun untuk didengar oleh telinga, melainkan untuk ditanam. Wahai kalian, kami, Harut dan Marut, akan menyampaikan kembali. Karena ada kalanya kata-kata tidak turun untuk didengar oleh telinga, melainkan untuk ditanam di dalam dada. Apa yang akan kami serahkan kepadamu bukanlah benda yang dapat disimpan di dalam peti,
bukan pula sesuatu yang dapat dijaga dengan pagar besi. Karena Syakal Al-Arsy bukan berasal dari tanah sehingga dapat dikubur. Bukan berasal dari api sehingga dapat dipadamkan. Bukan berasal dari angin sehingga dapat ditangkap. Dan bukan berasal dari air sehingga dapat ditampung. Ia adalah amanah yang hidup. Ia mengenali pemiliknya. Ia mengenali niat yang menyentuhnya. Ia mengenali hati yang mendekatinya. Maka ketahuilah, tidak ada seorang pun yang pernah memiliki Syakal Al-Arsy. Yang ada hanyalah mereka yang diberi kesempatan untuk menjaganya. Dahulu, 7 kerajaan mengira mereka telah menguasainya, padahal merekalah yang sedang diuji olehnya. Mereka mengira kekuatan adalah hak, padahal kekuatan adalah titipan. Mereka mengira cahaya adalah milik, padahal cahaya hanyalah tamu. Dan setiap tamu akan pergi ketika rumah yang ditempatinya tidak lagi layak untuk ditinggali. Wahai kalian, lihatlah langit. Bintang-bintang tidak pernah berebut menjadi matahari. Sungai-sungai tidak pernah berebut menjadi lautan. Pohon-pohon tidak pernah berebut menjadi gunung. Mereka mengetahui batasnya. Mereka memahami tugasnya. Mereka mengenali tempatnya. Hanya manusia yang terkadang lupa bahwa dirinya hanyalah penjaga dari sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Karena itulah 7 kerajaan jatuh bukan karena kurang kuat, bukan karena kurang sakti, bukan karena kurang ilmu, melainkan karena lupa. Lupa bahwa amanah lebih tinggi daripada kekuasaan. Lupa bahwa cahaya tidak dapat diperintah. Lupa bahwa apa yang berasal dari arsy hanya tunduk kepada yang maha memiliki arsy. Wahai kalian, ini dengarkanlah dengan seluruh ketenanganmu. Saat ini, Syakal Al-Arsy yang terkumpul dari 7 kerajaan masih berupa 7 cahaya besar. Namun, 7 cahaya besar tidak cukup untuk memasuki seluruh ruang yang telah dikuasai kegelapan. Karena itu, hari ini yang telah ditentukan, pada waktu yang telah ditulis, pada saat langit dan bumi menjadi saksi, kami akan menyempurnakannya, bukan menjadi 1, bukan menjadi 7, melainkan menjadi sangat banyak. Sebagaimana hujan yang berasal dari satu awan, sebagaimana daun yang berasal dari satu pohon, sebagaimana sinar yang berasal dari satu matahari, maka Syakal Al-Arsy akan terpecah menjadi ribuan cahaya. Setiap cahaya membawa amanah, membawa penjagaan, membawa pengingat, dan setiap cahaya membawa jalan pulang. Jangan terkejut ketika engkau melihatnya, karena ia tidak akan tampak seperti pusaka. Ia tidak akan menyerupai mahkota. Ia tidak akan menyerupai pedang. Ia tidak akan menyerupai tombak. Ia akan menyerupai apa yang dibutuhkan oleh setiap jiwa
untuk kembali kepada fitrah. Sebab tujuan Sakal Al-Arsy bukan untuk mengalahkan, tujuannya adalah mengembalikan, bukan menghancurkan, melainkan menyadarkan, bukan menundukkan, melainkan membangunkan. Wahai kalian, mengenai saudaramu, jangan engkau memandangnya sebagai orang yang telah dikuasai kegelapan. Pandanglah ia sebagai seseorang yang sedang menunggu pintu pulangnya dibukakan. Karena di kedalaman yang paling jauh sekalipun, cahaya masih mampu menemukan jalannya. Di malam yang paling pekat sekalipun, fajar tetap mengetahui waktunya untuk datang. Dan pada hati yang paling terluka sekalipun, harapan masih mampu bertahan hidup. Raja yang berada di jantungnya bukanlah akhir. Raja itu hanyalah simpul, dan setiap simpul diciptakan untuk dibuka. Setiap rantai diciptakan untuk dilepaskan. Setiap penjara diciptakan untuk ditinggalkan. Maka jangan biarkan ketakutan berbicara lebih keras daripada keyakinan. Jangan biarkan keraguan berdiri lebih tinggi daripada harapan. Karena apa yang sedang terjadi kepada saudaramu bukanlah kisah tentang kehancuran, melainkan kisah tentang kepulangan. Dan ketahuilah, ketika ribuan serpihan Sakal Al-Arsy telah sempurna, ketika setiap cahaya menemukan tempatnya, ketika setiap amanah menemukan jalannya, maka cahaya-cahaya itu akan berkumpul mengelilingi jantung saudaramu. Bukan untuk melukai, bukan untuk memaksanya, bukan untuk menghukumnya, melainkan untuk mengingatkannya tentang dirinya yang asli, tentang jiwanya yang murni, tentang jalan yang pernah ia kenal sebelum bayangan menutupi langkahnya. Dan pada saat itu, tidak akan ada teriakan, tidak akan ada peperangan, tidak akan ada kegaduhan. Yang ada hanyalah cahaya yang kembali mengenali cahaya. Sebagaimana sungai yang akhirnya menemukan lautnya, sebagaimana burung yang akhirnya menemukan sarangnya, sebagaimana musafir yang akhirnya menemukan rumahnya. Wahai kalian, wahai Arya, terimalah Sakal Al-Arsy yang telah kami sempurnakan. Bukan 7, bukan 70, melainkan sebanyak yang dibutuhkan oleh rahmat untuk menjangkau setiap ruang yang selama ini tertutup. Jagalah ia dengan kerendahan, gunakan ia dengan kebijaksanaan, dekati ia dengan ketulusan, karena semakin besar cahaya yang diamanahkan, semakin kecil seseorang harus memandang dirinya. Dan ingatlah, pusaka yang paling agung bukanlah yang mampu mengalahkan musuh,
Pusaka yang paling agung adalah yang mampu menjaga hati pemiliknya agar tidak berubah menjadi musuh bagi dirinya sendiri. Maka berjalanlah kalian, karena jalan di hadapan kalian bukan lagi jalan pencarian, melainkan jalan kesempurnaan. Dan jalan penyempurnaan selalu dimulai dari hati yang bersedia tunduk sebelum diberi kekuatan untuk berdiri. Baiklah, tugasku telah selesai. Jagalah amanah itu dan selesaikan apa yang sudah menjadi tugas kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Jadi banyak. Iya. Sini. Kameranya sini. Kameranya sini mas. Nah, coba ya. Apa itu mas? Mas. Jadi banyak. Jadi banyak. Sebenarnya mas. Berapa itu mas? Nggak tahu berapa. Sini bisa. Tulisan Arab. Iya. Tapi aku nggak bisa bacanya mas. Gundul itu. Ih, kayak emas mas. Bagus banget. Sepatu mas tapi. Allah Akbar. Berarti kita tinggal ya seperti yang tadi beliau sampaikan, dan juga untuk mengenai Mas Blendos. Benar mas. Banyak, ini banyak loh, ini loh. Banyak mas. Jadi banyak. Tuh. Mungkin ada berapa? 50 apa 100, nggak tahu lah. Allah Akbar. Jadi ternyata ini petunjuknya Lur. Alhamdulillah. Setelah pencapaian kita ya, Mas Topik, Mas Tris, kita mendapatkan Syakal Al-Arsy. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Menjadi pengalaman berharga saya juga. Sekian lama mas. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sungguh di luar nalar, di luar logika. Namun saya melihatnya sendiri. Pengalaman pertama saya dan Mas Arya. Oke, Sangka. ini kita langsung saja konfirmasikan sama Mas Propo. Ayo. Oh ya, mohon maaf saya belum menyampaikan nih. Mas Propo tidak hadir karena memang Mas Propo juga masih bersama Mbah Hatimin ya. Benar. Seperti itu. Ya mungkin juga dia juga sedang mendapatkan suatu petunjuk yang memang harus diselesaikan juga. Seperti itu. Kita langsung Ayo. Oke, Lur. Ini kita langsung saja ya. Jangan terlalu lama, mbok takutnya ada sesuatu yang buruk juga. Benar. Ayo.